Ketemu kembali teman-teman dengan channel Rumah Bunda. Kali ini kita sudah kedatangan atau sudah bertemu dengan salah satu tamu kita, dengan Bapak Tino. Tino Sukirno. Sutino ya Pak? Tino Sukirno. Tino Sukirno, ya, salah satu pengusaha yang berada di Kota Batam. Nanti kita akan berbicara atau berdiskusi mungkin dengan Pak Tino, ya, mulai dari bagaimana beliau memulai dari berbagai macam usaha yang sudah berjalan sampai saat ini. Baik, selamat bertemu Pak Tino. Ya, Pak Tino, kita mau perkenalan dulu nih Pak. Oke. Bagaimana atau latar belakang Bapak berawal dari usaha apa nih sekarang, sampai sekarang sudah berjalan dengan beberapa usahanya. Dari awalnya dari mana, mungkin bisa Bapak ceritakan, atau memang mungkin dari merantau ya Pak, ke Batam ya Pak, mulainya dari mana, mungkin bisa di-sharing Pak sebagai motivasi untuk para pendengar channel Rumah Indah ini Pak. Oke, terima kasih Pak Indra. Terima kasih, perkenalkan, nama saya Tino Sukirno. Saya merantau ke Batam dari tahun 96. Saya di Batam itu ya dari min, bukan dari nol. Orang-orang dari nol, saya dari min. Karena di Batam nggak punya apa-apa. Modal datang ke Batam, modal nekat. Berawal dari pinggir jalan Pak. Kita dari tukang gali, tanah, tukang ngojek, kerja tukang sapu, sudah pernah saya jalani. Berawal dari situlah saya melihat banyaknya peluang di Kota Batam di bidang wirausaha. Jadi saya mencoba-coba, awalnya dulu pertama membuka usaha itu buka usaha handicraft. Kayak lampu-lampu hias itu, Kerajinan tangan ya Pak. kerajinan tangan. Kebetulan di desa kami di Kota Cilacap itu kan orang kampung banyak bikin handicraft. Buka pertama di Simol. Itu dibuat di sini atau Dibuat di Jawa. Jadi kita mendatangkan aja, kita buka stand kecil-kecilan. bukan. Dan alhamdulillah nggak sampai 40 tahun bangkrut habis. Kemudian tetap berjuang ya Pak. Tetap kita punya jiwa entrepreneur, jiwa pelaku usaha itu jangan pernah menyerah. Karena kalau kita menyerah berarti kita kalah. Kita terus berusaha. Dari dulu juga pernah mencoba berkebun, pernah berkebun buah naga di Kota Batam. Dulu pernah eksis rame-rame orang berkebun buah naga. Saya di Piayu. Alhamdulillah juga selama setahun lebih, modal kalau nggak salah sekitar 400 juta, panen cuma dapat 400.000 selama setahun lebih. Tapi tetap kita syukuri karena di situ kita mendapatkan ilmu Dan pengalaman. Jadi keuntungan kita bukan hanya keuntungan materi. Jadi pengalaman, ilmu kita bisa dapatkan. Kita juga pernah usaha kuliner, jualan pinggir jalan juga sudah pernah saya jalani. Usaha perbengkelan, bekerja di Samsat juga sudah pernah saya jalani. Saya bersyukur sampai saat ini keluar dari Samsat saya 2011. Dan disitulah saya mempunyai kenangan yang agak luar biasa. Keluar dari Samsat, kenapa saya bilang luar biasa? Di Samsat itu dulu penghasilannya luar biasa, tapi begitu berhenti, tumbang, tidak ada sisa Pak. Jadi habis semua. Disitulah mulai usaha kembali, menggeluti hobi. Karena biasanya usaha kalau yang dibarengi dengan hobi biasanya
akan cepat maju. Betul. Karena kita mencintai Mencintai. itu jualan burung. Kita juga modalnya modal nekat aja Pak, karena ibaratnya jualan burung pun dulu nggak disengaja, karena pas kebetulan istri lagi hamil di rumah banyak pelihara burung. Pelihara burung, kata dokter nggak boleh Pak Tino di rumah kalau istri lagi hamil pelihara binatang. Oh gitu. Ya, akhirnya cari tempat untuk binatang karena kita mau jual nggak tahu, nggak punya kenalan orang. Mana mau dijual? Jadi saya cari tempat untuk tempat-tempat burung. Rupanya di situ pas kita lagi majang-majang burung, rupanya banyak yang nanya, Pak mau dijual nggak Pak? Mau dijual nggak Pak? Wah, disitulah langsung terbersih pemikiran bahwasanya apa usaha ini cocok ya di Batam ya. Mulailah dari situ berusaha, mulai dari di pinggir jalan, alhamdulillah bisa mendapatkan hasil yang alhamdulillah bisa dinikmati sampai sekarang. Berapa tahun tuh Pak? Dari 2011 sampai sebelum corona, sekitar 2019-2020. Oh, lama juga ya Pak. Berarti udah punya toko sendiri ya Pak ya? Sudah, dulu pernah sempat buka, tapi kemarin karena corona jadi tutup ya. Karena kita juga mendatangkan burung juga susah karena kita tidak bisa kemana-mana kan. Dan saat ini alhamdulillah mulai buka usaha tempat makan, kafe, coffee center, sekalian cuci mobil, wash. Karena saya berpikir tempat untuk nongkrong kalau ada tempat sekalian cuci mobil, kan kelihatannya pas. Tapi dengan berjalannya waktu karena kafe di Batam juga terlalu banyak yang buka di kota Batam kan seperti itu. Kalau ada sesuatu yang booming cepat sekali, karena latah di bidang usaha. Tapi alhamdulillah buka saat corona masih sampai sekarang masih berjalan. Alhamdulillah tetap bersyukur. Nikmati, iya, tetap semangat karena kita biar bagaimanapun kita punya jiwa entrepreneur itu terlalu semangat. Biarpun rugi di bidang materi, tapi ilmu di situ kita bisa mendapatkan. Ilmu itu yang mahal ya? Itu dia, guru yang sangat berharga. Baik Pak, selain dari kafe dan cuci mobil, Pak juga ada yang lain digarap lagi Pak? Ada. Oh ada lagi. Ada banyak. Kebetulan kita ada usaha-usaha yang lain yang untuk mencakup ada pengiriman barang, pengiriman burung. Jadi intinya apapun itu ya, kalaupun suatu usaha tidak mendatangkan keuntungan, tetapi jangan pernah menyerah ya Pak. Iya, kalau menyerah berarti kita kalah. Menyerah itu berarti kalah ya Pak. Luar biasa. Karena kita selalu berpikirnya bahwasanya kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Iya. Karena usaha itu bukan semata-mata dengan modal yang besar, dengan finansial yang cukup. Itu bukan semata-mata karena itu. Malah saya sebaliknya, dengan tidak adanya modal, tapi kita punya pengalaman, punya kepercayaan, itu adalah modal yang terbesar dibanding modal materi. Iya. Makanya kadang kita kalau melihat orang mau buka usaha terkendala hanya karena modal, itu saya menilainya itu cemen. Cemen. Itu hanya alasan aja. Karena segala sesuatu itu kan hampir 80% kegagalan kan berdasarkan karena alasan. Iya. Karena beralasan segala sesuatu. 80% karena banyaknya alasan. Karena alasan. Belum dijalankan sudah punya alasan dulu. Tapi kalau kita lebih baik melangkah dulu. Kita pelajari kira-kira bisa berjalan, kita melangkah. Jadi kita nggak menjadikan kendala itu sebagai tembok untuk baik. Iya.
luar biasa pengalaman dari Pak Tino ini. Jadi ini bisa jadi motivasi nih buat kita teman-teman untuk selalu semangat dan pantang menyerah. Selain ini kan memang ada beberapa usaha yang lain ya Pak ya. Nah, kalau yang lebih mandatory atau yang lebih utama usahanya yang kafe ini ya Pak ya? Iya, yang utama kafe ini sama cucian mobil. Dulu di modal berapa nih Pak bangun kafe ini? Kalau saya cerita mungkin sampai nggak percaya. Iya Pak. Modalnya semua ini belum ada tempat, itu sekitar 400 juta. Nggak percaya kan? Rukonya? Semuanya. Belum ada ruko, belum direnovasi, masih kosong. 400? Nggak percaya. Kayak kalau saya berpikir secara logika kan juga nggak percaya. Tapi karena keyakinan kita yakin kita punya Tuhan. Kita punya keyakinan terhadap diri kita, terhadap sang Kholik, sang penguasa. Tidak ada yang tidak mungkin, pasti ada jalan. Punya modal 400 juta, bisa membuka usaha seperti ini kan luar biasa. Menurut saya, karena saya lagi tahap-tahap belajar. Karena ini memang tempatnya Bapak ini kafenya strategis nih Pak. Iya. Tempat yang banyak dilalui kendaraan, ya kan? Luar biasa. Kalau dari omset Pak per bulan di rata-rata di berapa nih Pak? Kalau omset rata-rata di angka 200-an. Kalau di Batam sekarang standar rata-rata 200-an. Oke. Jadi mungkin Pak bisa di-share kiat-kiatnya atau apa nih metode cara-caranya supaya kafe atau tempat usaha makan seperti ini bisa tetap eksis ya, selain dengan terus tumbuhnya kafe-kafe yang baru bisa dibilang kafe-kafenya yang secara interiornya yang wah gitu ya, dan bagaimana Bapak bisa menyikapi kafe-kafe yang baru yang terus tumbuh supaya Bapak bisa tetap terus bertahan? Menyikapi ya kita terus belajar dan belajar. Kita tidak hanya mendapatkan ilmu dengan apa yang kita miliki. Kita juga perlu wawasan ke tempat lain. Kita ibaratnya soft copy lah punya orang lain, mengambil mencuri ilmunya seperti apa, nanti kita kembangkan lagi. Itu seperti itu. Kita harus banyak-banyak berinovasi. Iya. Apa kira-kira yang lagi booming, kita belajar, kita ikuti sesuai dengan kemampuan kita juga. Jadi jangan pernah belajar dan berinovasi, jangan pernah berhenti ya Pak. Iya. Kalau Carlos sendiri ini berjalan setelah kafe berjalan ya Pak? Justru itu dulu. Itu bukan dulu. Carlos dulu ya Pak? Iya. Baru kafe. Iya, dari situlah sedikit-sedikit bisa membantu untuk membangun kafe ini. Baik Pak. Harapan atau planningnya Bapak ke depannya seperti apa nih? Apa membuka bisnis baru lagi atau yang ada mau dikembangkan atau seperti apa Pak? Kalau saya selalu mencari peluang-peluang bisnis yang baru, yang lebih menguntungkan. Jadi tidak menutup kemungkinan saya membuka diri untuk membuka peluang usaha lagi. Karena saya tidak orangnya itu tidak merasa puas dengan salah satu usaha. Jadi saya kan bukan mengembangkan di satu titik poin, misalnya di kafe atau tempat makan. Selagi ada peluang baru, di mana ada peluangnya kita ikut. Mungkin kali ini kita cukup sampai di sini dulu perbicaraan kita dengan Pak Tino. Untuk teman-teman semua, jangan lupa di subscribe, like, and share. Sampai bertemu kembali di tema yang lain.